Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga. Terima kasih masih bersama kami pemirsa tentunya di Pagi Seru ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya ada berita perselingkuhan dari selebriti tanah air. Ini selebgram mungkin ya, tapi ini berkaitan dengan aset negara. Ini udah tahu dong siapa. Kemarin nih pemirsa di tengah isu putusan MK itu kan ramai juga gitu kan. Nah akhirnya malam-malamnya tuh ramai juga nih di media sosial, entah itu di Instagram, entah itu di X ya, dan di platform media sosial lainnya. Salah satu ini berkaitan dengan perselingkuhan Aziza Salsa yang merupakan istri dari Pratama Arhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Pratama Arhan ini merupakan salah satu pemain timnas Indonesia ya, yang meskipun masih berumur muda ini sudah melangsungkan pernikahan dengan Aziza Salsa pada 20 Agustus 2023 lalu. Nah, di tengah kemarin panasnya terkait dengan putusan MK ini ada perselingkuhan ini nih ya, yang dikabarkan bahwa Aziza Salsa ini berselingkuh gitu ya dengan salah satunya mantan pacar dari selebgram Rachel V-nya. Wow, jadi ini makin panas lagi pemirsa. Bukan hanya Rachel V-nya yang diseret, tapi ini juga ada salah satunya selebgram Fuji, kemudian Torik dan yang lain-lainnya yang ikut terseret atas berita ini. Belum lagi nih sebelumnya kita juga tahu bahwa Rachel V-nya ini mempunyai kekasih bernama Salim. Nah keduanya ini sangat romantis, namun kemarin nih Rachel V-nya atau yang kerap kali disebut sebagai Buna ya, ibunya dari kedua anak ya, ini membuat sebuah postingan, intinya mereka sudah berpisah secara baik-baik. Namun gitu kan, ini Rachel V-nya pun tidak lupa meninggalkan komentar ular di akun sosial medianya Aziza Salsa. Nah, lantas ini juga membuat pertanyaan publik juga ya. Ini kayak ada apa nih? Belum lagi Rachel V-nya juga mengunggah foto bersama Aziza Salsa di status Instagramnya dengan menggunakan salah satunya lagu Traitor Olivia Ricardo yang artinya tuh pengkhianatan seperti itu. Wah gitu ya. Akhirnya ini juga kan menuai banyak polemik lagi, membuat banyak pertanyaan lagi. Wah, banyak banget thread-thread yang bermunculan. Nah, salah satunya ini ada juga yang menyatakan bahwa ini Rachel V-nya dan juga Aziza Salsa nih gimmick belaka untuk menaikkan salah satunya produk yang dimiliki oleh Rachel V-nya. Atas dasar ini kita bisa melihat di sebelah kanan Rachel V-nya pun menyampaikan, aku tuh udah dikasih tahu sama laki. Si Arhan nelfonin aku semalam, mana mungkin aku jualan pakai gimmick gitu. Wow, jadi makin panas. Akhirnya terus ini digoreng dan sampai juga ada hashtag kami bersama Arhan. Ini memang ya netizen Indonesia ini kalau ada satu isu gitu kan, ini akan sangat-sangat langsung buar gitu ya. Ini banyak banget yang akhirnya berkomentar, membuat postingan tersebut. Nah, tapi kemarin baru saja gitu kan, Arhannya langsung memposting unggahan di Instagram atau di akun sosial medianya dengan menggamit atau berkolaborasi dengan istrinya Aziza Salsa, menampilkan foto keduanya ketika melakukan ijab kabul di Jepang dengan emoticon salam namaste. Ya, kita nggak tahu ya, meskipun akhirnya banyak banget nih komentar-komentar netizen juga yang udahlah Arhan, kalau semisal diselingkuhin go aja, masih banyak cewek-cewek lain. Terlepas dari itu, ini juga akhirnya ibunda dari Aziza Salsa ini juga turut memberikan respon ya, karena ini merupakan sebuah fitnah, katanya sih seperti itu. Belum lagi ini Salsa ini merupakan salah satu anak politisi Gerindra.
Ya, ini juga akhirnya ikut terseret nih bapaknya. Namanya di Indonesia, satu salah nanti semua juga kena terseret seperti itu ya. Kita belum lihat lagi bagaimana kabar-kabar selanjutnya, tapi nih ya, di era gencar-gencarnya pemberitaan tentang Aziza Salsa dan juga Pratama Arhan, ada juga nih kutipan-kutipan dari pemirsa yang menyatakan bahwa hey, ini jangan tergocek ya, karena ini bisa jadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menutupi nih kemarin kan mengkawal putusan MK ya. Ini juga akhirnya yang ditandai oleh para netizen seperti itu. Nah, pemirsa, berangkat dari kasus perselingkuhan Aziza Salsa dan juga Pratama Arhan, ini selanjutnya kita akan berangkat juga membahas salah satu fenomena. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang kurang etis ya. Ini karena ada konten ya, ini heboh terkait dengan Tris Trap siswi SMP Bali. Dan pemiliknya adalah akun guru. Nah, ini kemarin juga kita sempat dihebohkan terkait dengan pemilik akun Instagram dan TikTok yang membuat konten Tris Trap siswi SMP di Bali. Dan ternyata pelakunya ini merupakan guru SMP negeri di Tabanan, Bali berinisial IW. Nah, jadi sebelumnya memang gurunya juga sempat, nah ini salah satu gambarnya, karena banyak sekali awal-awalnya gurunya itu hanya memposting terkait dengan bagaimana aktivitas siswa yang berkaitan dengan kesenian, kebudayaan, entah itu tarian ataupun hal-hal lainnya. Namun ini ramai karena guru ini juga posting salah satunya ya tadi foto-foto siswinya dengan menggunakan pakaian ketat yang akhirnya menjadi objek seksual dari para komen-komen yang itu menurutku sangat-sangat gak etis banget ya. Dan berdasarkan ini juga akhirnya kan ini membuat miris ya beberapa orang, apalagi ini kan siswi SMP ya, mungkin karena kan tadi sebelumnya juga gurunya menyampaikan bahwa ini atas izin dari siswanya, atas izin dari orang tuanya, dan ada juga ide-idenya juga dari siswi gitu kan. Pas dari itu ya, ini juga kita kan kembali mengingat kembali bahwa ya, namanya di media sosial predator itu sekarang tidak memandang siapapun. Bahkan anak kecil pun dapat menjadi korban pelecehan. Dan ini salah satunya, apalagi ini gitu kan. Ini bisa dilihat pemirsa di sebelah kanan ya, ini di layar ada banyak foto dan juga ada komen-komennya. Dan komen-komennya itu menjurus kepada hal-hal yang memang kurang etis ya. Ini wah, kalau aku sendiri sebagai perempuan ini juga sangat gemas melihatnya, karena kan ini menjadi salah satu seolah-olah perempuan itu bisa dijadikan objek seperti itu. Dan tadi media sosial kan adanya kebebasan orang-orang untuk berekspresi dan mengeluarkan statement-statement yang ada. Nah, ngomong-ngomong tentang hal ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita kembali ingat, bahwa tadi kekerasan seksual lalu pelecehan itu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Apalagi di era digital saat ini gitu kan, kita juga perlu mengawasi. Ini kalau teman-teman, kalau pemirsa punya adik, punya saudara, punya anak, ataupun punya kerabat-kerabat lainnya yang kiranya ini masih di bawah umur gitu kan ya, ini juga perlu diawasi. Ada banyak sekali pemirsa saat ini kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan ini melibatkan anak-anak di bawah umur. Tadi namanya anak-anak gitu ya, perlu edukasi. Mereka juga belum paham, belum aware terkait hal-hal yang memang apa yang seharusnya bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Dan kalau semisal ini ada satu orang dewasa yang akhirnya bukannya mendampingi malah menjerumuskan kepada hal-hal itu, tentunya ini akan berbahaya bagi masa depan anak-anak tersebut. Dan belum lagi ini juga sebenarnya menjadi salah satu ilmu dasar ya. Kalau kita mau memposting seseorang, sebenarnya itu perlu atas persetujuan yang bersangkutan. Jangan sampai gitu kan yang bersangkutan tidak tahu ini diposting, tidak mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan, akhirnya ini juga menjadi polemik seperti itu. Belum lagi sekarang di era digital ada banyak AI yang kadang juga disalahgunakan. Entah itu muka kita bisa diedit dengan tubuh orang lain dan akhirnya ini merugikan diri kita sendiri. Nah, pemirsa, kembali sesaat lagi dengan berita lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup,
wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.